Para teman sejawat yang saya banggakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan tentang COVID-19 kepada teman-teman semua. Kita mulai dari pendahuluan ya. Ya, apa itu COVID-19? COVID-19 itu adalah nama penyakit atau singkatan dari coronavirus 19 atau 19. Penyebab dari penyakit COVID-19 ini adalah virus SARS-CoV-2. Virus SARS-CoV-2 ini termasuk rumpun coronavirus. Ini serumpun atau sekelompok atau sekeluarga dengan virus SARS atau MERS-CoV. Dan penyakit ini pertama kali ditemukan di Cina pada akhir tahun 2019. Penyakit ini sangat menular dari manusia ke manusia dan ini menimbulkan kepanikan di banyak tempat, tetapi kita sebagai dokter jangan ikut-ikutan panik, tapi waspada memang harus. Dan untuk waspada itu tentu kita harus banyak mengetahui tentang penyakit ini. Ya, di Indonesia juga semua mungkin tahu bahwa sudah semakin banyak ODP maupun PDP yang diidentifikasi, dan dari semua yang diperiksa sudah hampir 10.000 loh kasusnya. Ini per 27 April dan juga sungguh memprihatinkan, kasus yang meninggal juga cukup banyak. Sampai 27 April ini sekitar 765. Namun ada hal yang menggembirakan bahwa kasus yang sembuh juga terus meningkat ya. Dan ya, semua kita tahu case fatality rate-nya berkisar 8,4%. Ini mirip-mirip dengan negara Amerika, Italia, dan beberapa negara Eropa. Namun demikian tentu saja sesungguhnya kita ingin case fatality rate ini kita tekan terus dengan memberikan kualitas pelayanan yang lebih optimal, dan juga yang paling penting sebetulnya adalah menemukan kasus lebih awal atau lebih dini. Karena kalau kita menemukan kasus lebih awal atau lebih dini, maka penyembuhannya pun akan lebih besar kemungkinannya. Jadi ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua bahwa sebetulnya ada 3 kegiatan yang penting pada pengelolaan COVID-19 ini. Ini sudah dicanangkan lama oleh WHO. Yang pertama adalah trace. Jadi kita singkat ya 3T ya. T yang pertama adalah trace, T yang kedua test, T yang ketiga adalah treat. Nah, trace ini maksudnya kita telusur ya. Jadi ini juga bisa 3T ini di Indonesia kan dengan T yang pertama telusur kontak. Jadi memang para kontak ini harus dicari. Kalau ada satu kasus positif yang ditemukan, secara epidemiologi itu wajib ditelusuri siapa aja kontaknya, interaksinya dengan siapa saja. Nah, mereka-mereka inilah kemudian ditentukan apakah perlu untuk dilakukan tes atau untuk diagnosisnya. Idealnya semua orang yang berkontak seharusnya dilakukan tes, tapi tentu saja kita tahu kemampuan atau kapasitas laboratorium kita untuk memeriksa PCR memang masih terbatas, sehingga pemerintah memprioritaskan kepada kelompok-kelompok tertentu saja. Ya, T yang ketiga tadi dari WHO adalah treat, ya kita bahasa Indonesia kan menjadi tata laksana kasus. Nah, bagaimana di FKTP tata laksananya? Pertama, tentu saja harus mengenali gejala COVID-19. Jadi jangan sampai gejala-gejala ini terlewatkan, bukan saja pada orang-orang yang hanya dengan keluhan infeksi saluran nafas, tetapi juga pada pasien-pasien yang datang ke FKTP dengan keluhan yang lain. Mohon pada kondisi pandemi ini juga ditanyakan gejala-gejala yang mengarah ke COVID. Ya, karena kadang-kadang pasien datang dengan penyakit lain, contohnya kecelakaan, datang ke klinik atau mungkin sakit perut atau dan yang lain-lain. Oke, silakan keluhan utamanya di tata laksana, tapi jangan lupa pada saat anamnesis juga ditanyakan gejala-gejala COVID yang mungkin ada. Dengan demikian kita bisa melakukan atau menegakkan diagnosis dengan lebih dini. Kemudian yang kedua adalah kita harus bisa menentukan status pasien dan derajat gejala klinisnya.
Berikutnya, kalau kita sudah bisa menentukan status pasien, maka kita harus memastikan bahwa proses diagnosis dilaksanakan. Memang banyak sebetulnya, apalagi jangankan di klinik, di rumah sakit juga untuk diagnosis ini tidak selalu bisa. Ya, tetapi kita pastikan bahwa proses ini berjalan. Minimal mungkin pasien dirujuk karena kita sudah mengetahui gejalanya ada, statusnya jelas, apakah ODP, PDP, atau OTG. Nah, kemudian kita pastikan bahwa proses diagnosis itu berlanjut. Dan tentu saja peran yang terakhir adalah setiap dokter, setiap teman sejawat harus berperan dalam tata laksana pengobatan. Kalau memang pasiennya datang ke fasilitas kesehatan yang teman-teman sejawat sekalian bertugas di situ. Nah, bagaimana gejalanya? Ini kan kita bicara tadi mengenali gejala. Jadi karena ini penyakit disebabkan oleh virus, maka gejalanya adalah sesuai dengan gejala-gejala akibat infeksi virus lainnya. Yang pertama, yang paling penting adalah demam. Ya, ini sering hampir 100% atau 93% lah. Di atas 90% pasien-pasien COVID ini gejala utamanya adalah demam. Baru diikuti dengan gejala yang lain. Ini ada beberapa gejala yang mesti diketahui. Selain demam adalah nyeri kepala, nyeri otot. Nah, ini 3 hal ini adalah karena infeksi virusnya. Tetapi sekarang ada fenomena baru, ada kelainan yang teman sejawat mungkin juga banyak menemukan, yaitu anosmia. Artinya pasien-pasien ini mempunyai masalah dalam pembauan, indera penciumannya terganggu. Ya, kemudian juga penurunan kemampuan mengecap, jadi hipogesia. Rasa masakan itu tidak terasa ya. Jadi kalau makan nasi padang biasanya enak, rendang segala macam. Nah, ini rasanya nggak jelas katanya. Dan berikutnya yang juga cukup klasik adalah nyeri tenggorokan. Ya, nyeri tenggorokan dan kemudian juga batuk, dan yang paling mengganggu biasanya pasien sering datang dengan gangguan pernafasan, biasanya yang berat sampai ke sulit untuk bernafas. Kemudian satu hal yang perlu juga diingat adalah gejala yang jarang tapi ini ditemukan di beberapa tempat, yaitu gangguan gastrointestinal, ya, nyeri perut dan bahkan diare. Jadi laporan di jurnal internasional pun ada yang mengatakan 3% dari pasien-pasiennya mengalami gangguan gastrointestinal atau diare. Ya, selanjutnya saya sampaikan tadi, setelah mengenali gejala, kita harus menentukan status pasien kita. Apakah ini ODP, PDP, OTG, atau kemudian ternyata memang COVID-19 yang terkonfirmasi atau positif ya. Positifnya dari PCR ya, bukan rapid test ya. Ini masih bingung nih, banyak yang masih bingung antara ODP dan PDP. Jadi singkatnya saja nanti akan saya jelaskan lagi bahwa ODP dan PDP ini sama-sama bergejala, tetapi yang satu ODP tidak ada pneumonia, PDP ada pneumonia. Sedangkan OTG ini namanya juga OTG, orang tanpa gejala. Tidak ada gejala, tapi yang khas adalah dan harus ditanyakan, ini ada kontak erat dengan kasus yang positif dari PCR. Nah, kita kembali ya OTG tadi ya. Jadi orang OTG itu orang tanpa gejala, tetapi memiliki risiko tertular dari orang yang positif, dan kalau memang ternyata kemudian OTG ini juga dari pemeriksaan positif, ini adalah berpotensi juga untuk menularkan kepada orang lain. Ini salah satu, ya, jadi ini memang baru, istilah OTG ini baru ya, kalau di luar disebut Baik teman-teman sejawat yang saya banggakan, sekarang kita akan membahas tentang diagnosis. Pertama, kalau untuk melakukan diagnosis itu sama dengan penyakit yang lainnya, kita mulai dengan anamnesis. Dari anamnesis itu kita dapatkan gejala klinis, dan tentu kadang-kadang ditanyakan riwayat perjalanan, walaupun sekarang dalam kondisi Indonesia yang merupakan negara terjangkit dan terjadi transmisi lokal, kadang-kadang riwayat perjalanan ini sudah tidak relevan lagi. Jadi sering, bahkan sekarang orang tidak lagi ada riwayat bepergian dari luar negeri, tapi di awal Maret itu kalau di daerah ada masih mungkin ditanyakan riwayat perjalanan
ke dan dari Jakarta, karena Jakarta merupakan daerah pertama epicentrum di Indonesia. Tapi sekarang hampir seluruh provinsi di Indonesia ada melaporkan kasus, dan kita yakin ini adalah penularan di komunitas, sehingga riwayat perjalanan sudah tidak terlalu relevan. Tapi yang penting ditanyakan adalah riwayat kontak dengan pasien COVID-19. Ya, ini biasanya pasien tahu, tapi kadang-kadang pasien menyembunyikan ini dari dokter-dokter, ya. Kenapa? Karena ketakutan, takut dirawat, dan memang itulah yang perlu, yang menjadi keprihatinan kita. Pasien merasa ini suatu stigma, masyarakat menganggap COVID ini stigma, jadi pasien kadang-kadang tidak cerita kalau dia kontak dengan pasien yang positif COVID. Bahkan ada barangkali yang keluarganya sudah meninggal karena COVID, juga nggak mau cerita, kecuali kalau terdesak, ya. Jadi tolong riwayat kontak ini agak diberikan waktu sedikit untuk melakukan anamnesis. Dan tentu saja kita melakukan pemeriksaan fisik harus dilakukan, tapi dengan APD yang sesuai, ya. Dan ada beberapa penunjang. Kalau di FKTP saya kira penunjang yang penting adalah melakukan pemeriksaan darah perifer lengkap, karena kita tahu biasanya kita bisa melihat leukopenia, walaupun ada yang leukositnya normal bahkan tinggi kalau juga terjadi infeksi karena bakteri. Nah, kemudian limfositnya biasanya turun, dan juga nanti bisa diperhatikan rasio dari neutrofil dan limfosit, ya. Dan kalau memungkinkan di KTP kita lakukan foto torak, karena di sini foto torak ini bisa terlihat gambaran pneumonia. Di beberapa rumah sakit kadang-kadang kalau foto toraknya tidak jelas atau ragu-ragu, dokter melakukan pemeriksaan CT scan, ya. Nah, ini CT scan biasanya rumah sakit tertentu, jadi bukan di FKTP. Tetapi di FKTP sebetulnya bisa melakukan proses pemeriksaan untuk gold standar diagnosis, yaitu RT-PCR, dengan melakukan swab tenggorok atau melakukan swab nasofaring. Dan juga sebetulnya sputum atau aspirat saluran napas itu juga bisa diperiksakan untuk PCR-nya, untuk mengetahui apakah memang terdeteksi virus ini atau tidak. Dapat juga dilakukan pemeriksaan penunjang lainnya, kimia darah, tapi tentu saja ini bila ada fasilitas dan bila ada indikasi, seperti fungsi hepar, fungsi ginjal, prokalsitonin kalau curiga ini adalah infeksi bakteri, asam laktat, dan lain-lain. Baik, karena kita bicara diagnosis, kita kembali lagi ke mengenali gejala COVID. Tentu saja yang pertama ditanyakan adalah demam, apakah ada nyeri kepala, nyeri otot, dan tadi saya sampaikan di tayangan sebelumnya tentang anosmia. Anosmia ini adalah keluhan berupa menurunnya indera penciuman, jadi tidak bisa membaui sesuatu yang biasanya bisa dilakukan, dan juga ada penurunan rasa mengecap atau hipoglesia. Dan tentu saja tanyakan tentang nyeri tenggorok, batuk, dan yang paling jelas adalah biasanya gangguan pernafasan atau kesulitan dalam bernafas. Biasanya pasien datang dalam kondisi kesulitan bernafas. Kalau masih demam-demam, biasanya istirahat saja. Tapi yang terakhir saya ingin sampaikan juga, jangan lupa tanyakan tentang gangguan gastrointestinal seperti mual, muntah, dan diare, karena 3% dari pasien COVID mengalami gangguan gastrointestinal. Baik, teman sejawat sekalian, ini ada beberapa pemeriksaan rutin yang bisa dilakukan pada saat pasien datang, ya. Kalau di FKTP yang penting yang saya sarankan adalah segera lakukan pemeriksaan darah perifer lengkap. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ada beberapa pemeriksaan yang dari hasil yang didapat kita makin bisa merasa bahwa ini lebih ke arah COVID, ya. Jadi DPL itu penting, dan pastikan juga bahwa teman-teman sejawat bisa melakukan swab tenggorok, ya, atau nasofaring. Kalau nasofaring terlalu susah bisa dengan swab tenggorok, tapi memang nasofaring ini lebih
tinggi kepositifannya dibandingkan swab tenggorok. Dan juga jangan lupa foto toraks untuk melihat apakah ada gambaran pneumonia atau tidak ya. Kemudian ada beberapa pemeriksaan lain-lain, tentu saja ini dilakukan bila ada fasilitas dan ada indikasi. Nah ya, rapid test contohnya, karena ini kan di beberapa puskesmas itu dibagikan oleh pemerintah. Nah, tolong diingat rapid test ini bukan untuk diagnosis COVID, tapi lebih melihat bahwa ini memang sudah terpapar atau bukan. Dan kelemahannya adalah rapid test ini karena mendetek antibody, itu baru bisa positif kalau sudah terbentuk antibody. Dan antibody ini terbentuk kalau sudah ada gejala. Nah, jadi kadang-kadang ini terjadi false negatif ataupun false positif. Jadi rapid test bukan jadi patokan ya. Kemudian kimia darah. Kimia darah ini banyak sekali. Tentu saja ini berdasarkan kemampuan fasilitasnya dan juga memang bila diperlukan. Yang pertama saya tuliskan di sini adalah pemeriksaan gula darah sewaktu. Karena saya tahu bahwa GDS ini banyak bisa dilakukan di banyak puskesmas. Dan kita penting tahu karena diabetes merupakan komorbid kedua terbanyak pada COVID. Dan kalau COVID ada komorbid, maka tata laksananya tentu akan lebih komprehensif dan juga biasanya gejala klinisnya akan lebih berat. Ya. Ada pemeriksaan kimia darah lainnya, fungsi hepar, fungsi ginjal, elektrolit, prokalsitonin, analisis gas darah, asam laktat dan CRP, dan juga EKG. EKG penting pada pasien-pasien yang mempunyai penyakit jantung, ada riwayat hipertensi ataupun takikardi. Kenapa? Karena nanti pada pengobatan akan saya jelaskan bahwa beberapa kombinasi obat akan menimbulkan perpanjangan interval QT pada beberapa pasien, dan itu kalau tidak dipantau akan membahayakan pasien. Baik, kadang-kadang juga dilakukan CT scan, dan ini hanya bila terdapat keraguan-keraguan pada ronsen toraks. Tapi CT scan ini bukan merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Dan saya tahu hanya rumah sakit tertentu yang bisa melakukan CT scan. Jadi teman sejawat sekalian tidak usah khawatir dengan CT scan ini. Baik, berikutnya adalah bahwa tadi saya jelaskan ya, dan saya ulang kembali. Saya ulang karena ini memang bisa dilakukan di puskesmas tentang DPL, darah perifer lengkap. Perhatikan nilai leukosit, limfosit, neutrofil, dan monosit. Ya, leukosit biasanya turun atau leukopeni, limfositnya biasanya juga rendah atau limfositopeni, dan neutrofil normal bisa naik sedikit, bisa naik juga. Dan perhatikan juga rasio neutrofil limfosit ya. Dan monosit juga biasanya naik sedikit. Oke. Ronsen dada kita sudah bahas tadi, dan juga tentang swab nasofaring untuk pemeriksaan PCR. Dan jangan lupa sebetulnya sputum juga bisa diperiksa, dan kepositifannya juga lebih tinggi dari orofaring, swab orofaring. Nah, ini tentang RT-PCR ya, ini memang tidak bisa, pemeriksaan ini tidak bisa dilakukan di vaskes FKTP, tetapi Anda bisa melakukan pemeriksaan swab ya. Ada nasofaringeal, itu bisa lihat di gambar, agak-agak susah memang melakukannya. Jadi memang ini dilakukan oleh petugas yang terlatih. Yang agak mudah adalah pemeriksaan swab tenggorok atau orofaring. Tetapi nasofaringeal kepositifannya lebih bagus dibandingkan dengan orofaring. Dan sputum juga bisa dilakukan ya, dikirim. Nah, ini perbandingan rata-rata positivitas berbagai spesimen. Yang paling tinggi kepositifannya adalah bilasan bronkoalveolar. Dan saya tahu ini tidak bisa dikerjakan di vaskes FKTP ya. Kemudian ada sputum nih 72%, swab nasal 63%, swab faring 32%. Nah, lihat feses. Nah, kalau bisa periksa feses bagus juga nih. 29% kepositifannya. Darah 1%, urin tidak usah diperiksa karena tidak ada yang positif. Nah, ini beberapa saya perlihatkan ya. Beberapa foto torak pasien COVID terlihat di sini cukup jelas.
pneumonia biasanya bilateral ya di kedua lapangan paru. Ya ini kita lihat di sini ya. Nah ini sudah jelas sekali, nggak perlu pemeriksaan CT scan kalau sudah begini ya. Ya oke, baik. Terima kasih. Mungkin untuk diagnosis cukup sampai di sini. Berikutnya nanti kita masuk ke tata laksana pengobatan. Nah, sekarang bagaimana tata laksana pasien yang belum atau tidak terkonfirmasi COVID? Ya, karena kita masih menunggu nih. Kita tahu kan bahwa pemeriksaan PCR ini cukup lama hasilnya, tapi mudah-mudahan ke depannya alat-alat semakin banyak sehingga tidak selama sekarang ya. Jadi kalau belum terkonfirmasi, maka bila tidak ada gejala tentu saja pasiennya isolasi mandiri di rumah selama 14 hari. Jadi ini sama dengan orang yang kita kelola sebagaimana OTG atau yang terkonfirmasi tapi ringan ya. Jadi diisolasi mandiri di rumah. Dan sama diberikan edukasi apa yang harus dilakukan. Sekali lagi bawakan pasien ini leaflet ya. Dan jangan lupa meresepkan vitamin. Ya, sama juga ini baik yang tanpa gejala dengan gejala ringan, penata laksananya sesuai dengan pasien yang menjalani isolasi mandiri. Ya, tetapi kalau yang OTG tidak mendapat obat-obatan kecuali vitamin, jangan lupa walaupun dirumahkan proses pemeriksaan swab untuk PCR tetap harus dilakukan. Dan juga itu tadi yang di awal saya sampaikan bahwa di FKTP bisa melakukan pemeriksaan DPL atau hematologi rutin. Harus ini dilakukan ya, supaya kita juga bisa kemudian berhitung nih, ini pasien arahnya kemana. Tadi kan kita bisa lihat leukositnya, limfositnya, monositnya. Kalau sedang dan berat bagaimana? Walaupun pasiennya belum terkonfirmasi, sama dengan yang sudah terkonfirmasi karena gejalanya sedang dan berat, maka rujuk ke rumah sakit ya. Tetapi di FKTP tetap bisa dilakukan pemeriksaan DPL ya, dan pastikan juga bahwa swabnya itu dilakukan hari pertama dan hari kedua, jangan 1 kali, 2 kali ya. Dan juga pikirkan kemungkinan diagnosis lain. Banyak sekarang pasien dirawat, swabnya negatif 2 kali, tapi ternyata ada penyakit lainnya. Ya, jadi saya juga ingin menyampaikan pada pasien-pasien yang belum terkonfirmasi ini, tapi dirawat, apalagi kalau sedang dan berat ini, bahwa pasien-pasien PDP ini diperlakukan atau ditata laksana sesuai dengan COVID sampai terbukti bukan COVID. Ini beberapa pilihan vitamin C, walaupun saya sampaikan tadi bahwa vitamin C-nya bisa diberikan yang tertinggi yang Anda punya di Vaskes. Nah, tapi ini ada beberapa panduan ya, misalkan vitamin C yang non-asidik yang 500 mg itu bisa diberikan setiap 8 jam, jadi 3 kali sehari. Kalau vitamin C-nya berupa tablet isap itu 2 kali sehari saja, tapi lebih lama selama 30 hari. Dan bisa juga diberikan multivitamin yang mengandung vitamin C. Jadi jangan fokus ke hanya harus vitamin C, tapi juga bisa dicari pilihan mencari multivitamin yang mengandung vitamin C. Dan sebetulnya dianjurkan kalau memang mungkin ada tersedia multivitamin yang mengandung vitamin C atau B atau E atau zinc ya. Ini silahkan, tapi tidak harus. Sekarang kita masuk kepada kriteria sembuh. Kriteria sembuh ini ada 2 hal. Yang pertama, harus ada perbaikan klinis. Secara klinis membaik. Jadi tadinya demam, tidak demam, batuknya tidak ada, ya, tidak lagi sesak, saturasi membaik. Kemudian juga ada kriteria objektif yang harus dipenuhi untuk menyatakan pasien ini sembuh, yaitu PCR-nya 2 kali berturut-turut negatif
dalam selang waktu pemeriksaan 2 hari. Oke, kalau di WHO kan dikatakan selang waktu pemeriksaannya minimal at least ya, minimal 1 hari. Nah, jadi kita ambil karena harus minimal 1 hari, kita bikin 2 hari ya. Jadi 2 hari berturut-turut diambil PCR-nya dan kemudian bila hasilnya 2 kali berturut-turut negatif, ini pasien bisa masuk ke kategori kriteria sembuh. Namun bila ada komorbid yang belum stabil, selama perawatan maka pasien dinyatakan sembuh, dapat dikeluarkan dari ruang isolasi tapi dipindahkan ke ruang non-isolasi. Kapan pasien dipulangkan? Pasien dipulangkan pertama tentu saja sudah memenuhi kriteria sembuh, komorbidnya teratasi dan stabil, dan lagi-lagi pasien diberikan edukasi untuk melanjutkan isolasi mandiri di rumah selama 14 hari ke depan, ya dihitung mulai saat hari pasien dipulangkan, dan lagi-lagi jangan lupa diberikan leaflet apa-apa saja yang harus dilakukan selama isolasi diri selama 14 hari tersebut ya. Nah, tapi memang ini agak-agak sedikit sulit ya, karena kondisi saat ini hasil swab itu sangat lama. Nah, ini kita berikan semacam option atau pilihan bila hasil swab pertama, ini hasil swab follow up nih ya, kita ingin menentukan pasien ini sembuh atau tidak, atau bisa pulang atau tidak. Kalau lama sekali, misalnya lebih dari 5 hari, yang penting klinis yang baik dan swab yang 2 itu sudah diambil, maka 1 kali saja negatif sudah boleh dipulangkan. Ya. Nah, ini terakhir saya ingin memperlihatkan kepada teman sejawat sekalian kira-kira salah satu bentuk leaflet karantina diri di rumah. Ya. Jadi apa saja yang harus dilakukan? Ini ada beberapa ya. Pertama, tetap di rumah dan dapat dikontak karena memang pasien tersebut harus dikontak oleh petugas kesehatannya. Kemudian dianjurkan untuk membatasi pengunjung atau yang besuk ke rumah. Dan kalau perlu membuat daftar pengunjung. Kenapa kita perlu tahu itu? Karena supaya kita bisa melakukan tracing. Kalau ternyata kemudian pasien yang mengalami isolasi diri ini kemudian berburukan dan lain-lain, maka yang berkunjung itu juga bukan saja pasien memburuk, tapi kalau ternyata kita tahu pengunjung itu datang membesuk dan tidak mengindahkan bukan social distancing, physical distancing, maka tentu saja harus dilaporkan supaya pengunjung itu kemudian juga ditelusuri dan dilakukan evaluasi. Kemudian hindari pemakaian barang-barang pribadi secara bersamaan, harus memakai masker, hindari bepergian ke tempat keramaian. Jadi seharusnya di rumah saja, namanya juga isolasi, tapi kalau terpaksa jangan pakai transportasi umum kalau keluar rumah dan jangan ke tempat keramaian. Tisu dan tisu yang habis pakai atau pakaian dimasukkan terpisah dengan orang yang sehat, dan harus menjalankan etika batuk ya saat batuk atau bersin. Kalau susah mengajarkan etika batuk, ajarkan bahwa kalau batuk pakai tisu dan bersin juga ya. Tapi yang penting pakai masker. Dan kalau rumahnya cukup luas, maka yang menjalani isolasi ini berada di ruangan terpisah dengan anggota keluarga lainnya. Tentu saja juga diingatkan untuk mengukur suhu tubuh 2 kali sehari, dan bila mendapat obat-obat dari FKTP atau Vaskes, harus dipastikan bahwa obat-obat itu diminum, makanya pasien itu harus bisa dikontak ya. Juga harus ditulis di leaflet itu, bila gejala memburuk maka hubungi fasilitas kesehatan yang terdekat. Ya, saya kira cukup, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman sejawat yang saya banggakan. Saya Dr. Erlina Burhan mengucapkan selamat mengikuti pelatihan, dan mudah-mudahan ini semua bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.